Oke, sekarang bagaimana cara menjual koin yang dari deck ya, terutama yang ada di wallet. Jadi buat kalian yang biasanya kita tahu bahwa kita takut gitu ya dalam jangka panjang, mungkin yang beli setahun 2 tahun lalu kebanyakan pasti ditaruh di di wallet gitu ya, di wallet dengan jaringan. Kalau token-token biasanya di token seperti ini, Pitbull dari BSC, kemudian ada juga yang kayak Starship nih Ethereum gitu, kemudian lain-lain ada banyak lah ya, ada yang di Solana, ada yang di Tron dan lain-lain. Nah, paling membuat frustasi adalah ketika kita membeli token aneh-aneh seperti ini, Gucci, Starship gitu-gitu ya, itu menggunakan Ethereum. Itu riuh ya. Ini aja, ini kalau ini 33.000. 33.000 adalah gas fee dari chain nanti guys. Jadi ketika kita konekkan ke Uniswap, jadi ingat ya kalau buat Ethereum pakai uniswap.org, ini jangan salah. Pastikan yang ini uniswap.org. Kalau yang BSC dia PancakeSwap gitu ya. .finance. Jadi kita launch apps. Kalau ini sudah di-connect yang di sini. Harusnya nanti kalian connect, masukkan dengan itu. Nah, ini asetnya sudah terkoneksi di sini. Jadi ada Gucci, ada Starship dan lainnya sudah di sini. Nah, ketika yang deck itu kan kita harus menjual. Contoh misalnya seperti ini. Gucci kita mau jual gitu ya. Kita jual ke apa? Kebalik lagi. Menjual menjadi USDT misalnya, itu tidak selalu berhasil guys. Jadi kalau sini bukan berhati-hati ya, artinya perhatikan dulu bahwa yang ramenya itu apa, Gucci ini perdagangannya. Kalau perdagangannya USDT ya nggak apa-apa USDT. Nanti kalau perdagangannya pakai WBTC, WETH itu pilihannya seperti itu. Kalau di convert ke ETH banyak sekali gagal guys. Masalahnya adalah ketika ini adalah gas fee-nya di $6. Jadi usahakan kalian jual tuh siang hari. Sesepi mungkin. Siang hari, apalagi ini hari Jumat sepi kan. Itu jual $6. Ini kalau malam itu tinggi guys, bisa 20-30 dolar. Nah, ini baru gas dari si Uniswap. Jadi antara pertukaran dari Gucci dengan USDT itu ngambil adminnya luar biasa besar. Jadi kalau aset cuma 2 juta, nanti kalian mungkin akan kehilangan sekitar 800 ribuan setelah dipotong gas fee ini. Nah, nanti di sini ada gas fee dari jaringan Ethereum, khusus Ethereum swapnya. Itu tinggi guys. Waduh, pokoknya bikin frustasi deh gitu ya. Karena dihitung-hitung kalau duit 2 juta ini karena paling nggak habis sampai 500 sampai 800 ribu kalau malam hari. Karena gede gas fee-nya. Jadi aduh, nggak asik banget lah ya kalau duit kecil-kecil gini gitu ya. Jadi untuk di deck itu ya sebaiknya kalau sudah sangat banyak hasilnya baru kalian jual. Kalau masih 1 juta 2 juta ya capek deh nunggu 2 tahun cuman 2 juta gitu ya. Ya tapi memang seperti itu. Apa namanya, untuk di deck kelebihannya, deck itu kan kita bisa beli koin-koin apapun seperti itu. Jadi jangan mesti terpatok kepada arus USDT, harus apapun itu. Kita bisa saja menggunakan ETH, kita menggunakan WBTC, WTH, nyari gas fee yang terkecil. Kalau ini tinggi, kalian bisa ganti ke sini, bisa ganti ke sini, bisa ganti kemanapun gitu ya. Jadi yang perdagangannya besar biasanya nggak jauh-jauh dari WETH dan WBTC karena ini adalah jembatan. Jadi banyak jaringan yang menggunakan ini. Jadi ada wormhole gitu ya, wrap ETH, wrap BTC. Jadi kalau di sini di Ethereum ya Ethereum doang. Kalau ini bisa dijual ke manapun, pasar yang seberang-seberang gitu ya. Jadi kalau di pasar biasa nggak bisa, bisa ke pasar induk. Sementara ini bisa hubung dari pasar satu ke pasar lain. Makanya biasanya perdagangannya lebih cepat pakai ini. Gas fee-nya sedikit lebih murah. Nah, setelah kejual lah gitu ya. Biasanya kita dapat WETH misalnya, kalian bisa kirim ke Binance seperti itu. Nah, dari Binance ini nggak bisa kalian langsung jual guys, dari sini ya.
Dari sini kalian nggak bisa langsung jual karena saya nggak temu tadi, saya mungkin kurang dalam nyarinya, tapi udah coba-coba nggak bisa. Kalian ke menu, ke sini, berhasilnya ke sini, ke bagian trade, kemudian convert dari sini. Nah dari sini kalau kalian punya WETH tadi kan di sini udah nongol nih WETH-nya, yang ini kan sudah nongol, convert ke ETH ya kan, nilainya lebih kurang lah. Jadi antara WETH dan ETH itu hanya plus minus saja. Jadi kalau kalian jual semuanya ya sudah akan berubah menjadi ETH seperti ini. Ini di spot ETH tadi yang sudah saya jual. Nah ini sih kalau ETH kan gampang ngejualnya ya, tinggal klik ETH-nya, lihat sell, kemudian pilih market supaya cepat, kemudian semuanya kalau pengen jual semuanya kemudian sell ETH, maka dia akan masuk menjadi USDT. Nah USDT inilah yang bisa kita transfer ke kalau Binance sih bisa ya di withdraw peer to peer gitu ya, kalau nggak salah withdraw peer to peer bisa, tapi lebih baik sih kirim aja ke toko kripto, ke Indodax, ke Thrift, ke Pintu, kemana-mana. USDT-nya nanti kita jual USDT-nya di sana gitu. Itu lebih mudah, istilah seperti itu. Lagipun kalau kita jual di exchange Indonesia paling tidak kita dapat pajaknya. Kenapa sih kita beli di DEX dan juga beli di Binance, di Gate.io, di mana-mana? Ya karena alasannya adalah kalau di Indonesia, di Indodax gitu, koinnya adalah koin-koin terbatas. Mungkin kalian yang suka spekulasi, kalian bisa ke Gate.io atau Maxi. Yang koin-koin baru, koin-koin yang mungkin kita anggap koin nggak jelas lah, seperti itu. Kayak di sini kalau misalnya kan ada Solana, ada Neuralink gitu-gitu kan, koin-koin nggak jelas gitu ya, koin-koin yang spekulan. Jadi kalian kalau, tapi memang kalian harus paham, harus ngerti bahwa koin-koin ini beresiko. Tapi kalau dicek, udah masuk ke sini lah gitu ya, damnya itu lama lah, walaupun nanti dam harganya tidak berlaku, tapi cukup lama. Kalau kalian lagi masa-masa bearish, masa-masa sebelum setelah halving gitu ya, atau kalian belinya itu sebelum halving, misalkan 5 bulan sebelum halving, kemudian kalian berencana menjual setahun setelah halving, itu is okay, no problem lah di koin-koin ini. Nggak apa-apa, karena apapun itu, kalau pengalaman saya itu dari 30 koin yang saya beli hampir semuanya naik. Ada yang naik 60%, ada 100%, ada yang 500%, bahkan ada yang 1000%. Ya koin, karena saya kemarin belajar membeli koin sampai ribuan persen, itu sayangnya juga kan belinya cuman $50, ada yang $20, gitu-gitulah. Namanya kan buat belajar, is okay. Mungkin next di tahun 2027 mungkin ya saya akan mulai lagi yang banyak, tapi ya harus berani lebih besar, minim 1 sampai 5 juta per satu koin gitu. Kemarin kan uji coba dan pada dasarnya semuanya terbukti sih guys, bahkan termasuk koin-koin yang nggak jelas itu, kalau yang ada dicek kebanyakan relatif bisa relatif bisa naik semuanya lah gitu, rata-rata ya hampir semua. Tapi bukan berarti semuanya, saya nggak tahu ngecek. Kalau semuanya kan banyak banget ini guys, nggak main-main, tapi banyak banget. Tapi paling tidak kalau koin-koin yang 500 besar di sini atau 100 besar is okay. Atau kalian kalau risetnya dalam, kalian bisa ambil spekulasi. Tapi kalau kalian yang nggak ngerti-ngerti atau sekedarnya saja, ya pilih-pilih yang kalau kalian tanya ke AI gitu ya, tanya ke AI, Google, koin apa yang saat ini sedang tren. Nah ya paling kalian beli yang itu saja. Koin-koin lain, koin-koin yang banyak dan nggak jelas ini sebaiknya dihindari dulu kalau kalian nggak ngerti. Kalau saya sih emang udah mempelajari lama, jadi ya sudah saya punya lah. Nah kalau mau kalian beresiko lagi, ya kayak tadi, beresiko ini ada koin-koin yang baru lahir sehari, 2 jam, 3 jam lalu gitu ya. Memang inilah tempatnya. Tapi ingat, di DEX itu adalah pasarnya, pasar induk, pasar bebas. Jadi kalian bisa punya koin yang pada akhirnya nanti dump dan tidak ada yang mau beli, tidak ada yang mau belilah kalau kalian beli, kemudian tidak ada yang, kalau pas yang ngejual kalian tidak bisa ngejualnya. Itu kalau di DEX. Di DEX ini beresiko karena DEX ini adalah pasar bebas.
penjual jamu, dagang jamu, jamu palsu di pinggir jalan, jual, ada orang beli. Begitu kita mau komplain atau kita mau jual lagi, udah nggak ada gitu. Nah, itu adalah di DEX. Ya, ini adalah yang paling beresiko. Kalau di DEX, di Uniswap, di PancakeSwap, di Raydium, dan lain-lain, terutama koin-koin yang sangat baru dan masih belum jelas. Tapi hasilnya tentu saja akan berbeda dengan kalian beli di cek. Kalau di sini karena koin-koin baru lahir, tentu saja koin-koin yang masih sangat murah. Dimana begitu memang beruntung naik tingginya ya jangan tanya gitu ya. Jadi bisa luar biasa. Tapi ada ribuan koin, kalian nggak bisa ucuk-ucuk lah. Kalian harus belajar dulu panjang. Saya juga 2 tahun mempelajarinya. Itu pun masih ya keteteran. Saya rasa nggak mungkin gitu ya sekedar belajar 2 tahun. Tapi saya yakin dengan apa yang sudah saya lakukan, dan hari ini walaupun udah kelewat, ibarat naik gunung saya udah di tengah-tengah, mungkin next di tahun 2027 mungkin saya punya peluang lagi untuk menganalisa lebih jauh. Saya akan coba belajar lagi, kan ada potensi 4 tahun ke depan. Kalau yang sekarang sudah untung ya untung, tapi ya untungnya nggak gede amat lah. Nah, kalau ini sih baru-baru ini koin-koin itu, tapi banyak koin-koin lain yang kalau kalian lihat video saya yang kapan gitu ya, yang setahun lalu, saya rasa saya kasih tahu lah gitu ya, koin mana yang saya beli, dan itu semua naik semua gitu ya. Ada yang bahkan ada yang sampai 21.000% gitu ya. Jadi modal 700.000, bong itu bisa kejual senilai 20 juta ya, itu sudah ada. Mungkin saya nggak perlu tunjukkan semuanya nilainya sekarang lah gitu ya. Artinya saya nggak perlu juga kalian harus beli dan tidak, nggak ada urusan gitu. Saya mungkin hanya memesan ke Anda bagaimana caranya membeli dan juga caranya menjual di DEX gitu, supaya kita mengakali cashflow-nya tidak terlalu tinggi dan apa resiko yang harus ditanggung. Jadi kalau kalian belum siap dengan penurunan harian puluhan persen, ya kalian jangan masuk ke dunia kripto seperti ini. Jadi dalam satu hari itu naik dan turunnya luar biasa gitu. Jadi kalian jangan kaget gitu ya, sehari duit 1 juta kok tiba-tiba tinggal 900.000, tiba-tiba 800.000 ya, padahal itu hal yang biasa dalam dunia kripto. Itu udah hal-hal yang sangat biasa sekali, bahkan dalam hitungan jam. Jadi seperti ini kalau hitung daily, dalam satu hari dia naik boom gitu. Tapi jangan salah, kalau kalian pas di sini beli, dia turunnya berapa persen guys, luar biasa kan. Jadi kalau kalian beli di sini duit 1 juta, turun segini dia kan 300.000, siapa yang nggak keringetan. Padahal kalau nanti dia naik lagi dan naik lagi, sama seperti ini atau dia naik lagi, next juga mungkin naik lagi. Naik dan tidaknya kita juga tidak tahu, gitu, hanya prediksi. Seperti ini kita turun, kalau orang kan panik ya, dari sini beli, kalau lagi rame baru lahir, baru di cek itu kalian pasti beli kan, anjlok sini, itu pasti keringetan, pasti di cut loss guys, pasti. Kalau kalian baru pasti gitu. Kalau saya sih udah bahkan kalau saya udah kesini saya nggak mau beli, saya tunggu seruntuh-runtuhnya, belilah di sini seperti itu. Kalau udah naik shoot, misalkan naik berapa puluh persen gitu ya, segini kan naik tinggi guys, berapa persen nih, saya biarkan aja, main tunggu lagi segini, dalam beberapa hari dia turun baru beli lagi. Nanti kalau sudah kelewat naik ya sudah, biarkan aja, kita tunggu lagi turun lagi baru beli lagi di sini. Dia seperti itu. Dan ya seperti itulah dunia kripto. Oke, itu ya, itu pesan-pesan yang mungkin ini saya apakah saya harus menunjukkan porto, saya nggak perlu juga. Kalian lihat saja lah video saya yang setahun lalu, kan saya tunjukkan saya beli berapa, nilai berapa, ada videonya. Kalau kalian hitung sendiri sekarang jadi berapa, itu sih kalian lihat itu aja. Saya juga nggak perlu nunjukin buat apa gitu ya, buat Anda tertarik nggak juga. Tertarik atau tidak itu urusan Anda, saya nggak urusan, karena yang saya beli ini justru yang saya takut adalah kalian dengan resikonya. Kalian beli tiba-tiba turun, keringetan, di cut loss, kan sayang gitu ya. Padahal waktunya ada siklus 4 tahunan, kemudian penurunan 10% sampai 50% itu adalah hal biasa.
Endling itu selama itu turunnya berapa puluh persen guys. Kalau belinya di pucuk, orang lagi FOMO beli udah pasti amsong gitu. Tapi saya tahan aja. Nyatanya saya dari 2 tahun lalu kan seperti itu. Nah itu yang mungkin nggak dimiliki semua orang, karena kan saya belajar, saya punya community dengan teman-teman. Jadi kita merasakan bagaimana, oh lagi bareng, lagi nggak enak bareng, ya sudah, artinya sama-sama rugi, kita tunggu saja. Yang mau jual tunggu, tenang. Jadi artinya ada yang saling apa sih namanya, satu rasa gitu ya. Nah sudah panjang, nanti kita coba bagaimana sih transfer dari sini, dari ini Maxi ya, ini dari Maxi ke Indodax gitu. Kalau Maxi kan kita nggak bisa narik duit kan, nggak bisa karena nggak punya rupiah. GTO juga nggak bisa. Kemudian Binance katanya bisa lewat peer to peer, tapi sebaiknya sih nggak apa-apa, kita keluar pajak aja. Jadi dari sini kita kirim ke sini. Karena itulah kripto enaknya guys. Jadi kalian bisa dari Indodax kalian jual di Amerika, beli di Jepang, beli di manapun gitu, kemudian nanti kirim ke sini. Artinya bisa mondar-mandir kemanapun, bahkan dia dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini, bebas kemanapun ngirimnya, sampai ke wallet ke Trust Wallet 1, Trust Wallet 2, kemana, ke MetaMask, ke aduh banyak lah gitu ya, bebas juga, nggak ada urusan gitu ya. Jadi enak aja. Oke, sekarang kalau kita mau kirim ke Indok dari Maxi ke sini kan, kita mau jual kan, kita tadi udah dapat, kita mau jual tadi, seperti saya punya ada WTH yang tadi udah saya jual juga. Saya di sini ada agak ngelek, di sini ada USDT ya, yang udah saya jual, saya tarik ya, terpaksa saya jual karena harusnya sih masih setahun lagi, tapi ya ini tabungan setahun lalu juga sebenarnya, nahannya udah lama, sayang, tetapi ya bagaimana lagi ya, hitung-hitung tabungan sambil investasi sih. Jadi udah berkali lipat, cuman sayang aja seharusnya setahun lagi. Oke, nanti saya akan kirim ya dari Binance juga ada ke sini, dari sini ke sini, karena ada koin, ada 30-an koin saya yang udah naik 100%, 200%, ya saya jual nggak apa-apalah gitu. Oke, dari sini ya, kita mau kirim tadi bentuknya USDT. Jadi kalian ke dompet sini, ke wallet ya, wallet kalian ke USDT. Di sini kalian withdraw, apa namanya, deposit. Jadi memasukkan USDT ke sini ya. Ingat jaringannya TRC, BP, Polygon, RC. Yang paling mahal adalah RC. Ya, saya bukan berjanji karena Ethereum, tapi nyatanya Ethereum itu paling jelek soal gas fee, karena memang mahal, karena penggunanya sangat banyak, semuanya pakai RC, makanya harganya mahal sekali. Dan juga teknologinya teknologi awal setelah Bitcoin. Dia itu Bitcoin dulu, Bitcoin mahal, di bawah Bitcoin adalah RC. Nah, yang murah adalah BP dan ya, ini tiga-tiga relatif murah. Itu ya, jadi kita pakai jaringan BP. Artinya ibarat kita transfer, kalau ngomong BP network tentunya ini ya, kalau token kan dia numpang gitu ya, dia numpang di jaringan gitu ya. Kalau kita ngomong apa ya, mungkin kalau kalian yang belum tahu lah cara kerjanya gimana sih. Nah, kayak dari token USDT, token PP, Bong dan lain-lain itu kan numpang di, ibarat ini kayak kalau di jaringan, kalau di dunia nyata ya bank lah gitu guys. Bank itu kan punya sistem, punya jaringan. BCA, Mandiri, BRI itu kan punya jaringan sendiri. Cuman bedanya BCA dan lain-lain itu koinnya ya koin rupiah gitu. Nah, ini kayak banknya masing-masing. Ada TRC dari Tron apa ya? Tron, terus dari Binance, BNB, Polygon, dan Matic, RC adalah Ethereum. Jadi dia punya jaringan sendiri-sendiri. Nah, jaringan untuk transfer kripto dari jaringan-jaringan ke jaringan itu butuh ini. Nah, ini kan kita cari yang paling murah aja gitu ya. Yang paling murah adalah PP. Nah, ini adalah alamatnya. Alamat dari atau rekening dari saya khusus untuk USDT, karena beda-beda, USDT sendiri, PP sendiri, Bitcoin sendiri, atau sendiri. Jadi begitu ngomong deposit kripto, nanti alamatnya berbeda-beda. Nah, khusus untuk USDT adalah ini. Tinggal di copy dan menggunakan network atau jaringan BP20. Oke, itu udah copy. Kita pakai USDT. Kemudian kita ke mana? Ke Binance gitu ya. Tadi ke Binance.
Ini kita ke Binance, ini ada saya udah USDT sebesar ini, kemudian saya withdraw kan, karena saya harus saya ambil menggunakan crypto network. Ingat, kita paste dulu, kita pilih networknya. Ini jangan salah, tadi kita copy adalah yang BEP20 atau Binance Smart Chain, BNB Smart Chain. Kemudian kita pilih semua, kalau mau ambil semua. Nih tersedia sekitar ini $125 atau sekitar 2 juta IDR. Habis itu kita withdraw, confirm. Oke, konfirmasi menggunakan Google Authenticator ya, yang paling aman lah ya, yang ini ya, Google Authenticator ini. Kode ini selalu berubah-ubah per sekian detik saja tuh, jadi jangan takut bahwa ini kelihatan ya, ini kelihatan tapi dia akan berganti-ganti terus gitu, per 10 detik dia ganti, bukan nggak sampai kali ya. Pastikan dah selesai, semua lagi proses. Itu aja guys, nanti kita tunggu di Indodax-nya, kemudian begitu masuk bisa dijual lah gitu ya. Ya kalau transfer antar jaringan itu nggak seperti bank, jadi dia agak memakan waktu, mungkin 1-10 menit tergantung networknya seperti apa. Kita bisa ulang lagi dari tadi di Binance, sekarang kita lihat dari Maxi. Ya, dari Maxi pada prinsipnya adalah sama, kita ke USDT nya gitu ya, sesuai dengan asetnya lah, aset yang kita tarik, klik, kemudian kita withdraw on chain, kita pastekan networknya BSC yang ini BP20, confirm, kemudian kita all kalau mau semuanya. Remark itu opsional, dia nggak perlu, berarti tinggal confirm. Nah kalau di Maxi menggunakan email dan juga nomor telepon gitu ya. Nah karena SMS suka tidak ada, kita tunggu dulu sampai nanti kita dikasih pilihan untuk biarkan dia telepon. Nanti kita coba lihat nanti berapa detik lagi ini kalau SMS nggak masuk ya. Biasanya memang kalau dari Maxi SMS suka nggak masuk. Oke, ini request again voice call. Oke. Nah ini dia telepon. Oke, kebaca ya 340992. Oke, sukses. Sudah seperti itu saja guys, kita tinggal tunggu saja ya di sininya. Oke, ini yang dari Binance tadi sudah masuk 125 USDT. Nah, nanti kalau sudah masuk ya tinggal kita jual saja ininya ya. Kita tinggal ke market, kita ke sini, kemudian kita sell. Simple guys, sell ke market biar cepat 100% kalau kita mau jual semuanya, kemudian sell. Dah seperti itu saja, kemudian uang akan nggak ada, kemudian dia udah jadi rupiah itu ya. Rupiah ini tinggal kalian withdraw ke bank kalian, selesai. Tunggu dalam beberapa menit juga nanti ya. Ini yang di deposit banyak kan withdraw lah, deposit ya, withdrawnya jarang gitu. Oke, seperti itu saja. Masih belum masuk ya dari Maxi, ini baru dari sana saja. Tapi kira-kira seperti itu guys ya. Jadi kalau kalian mau di dunia kripto, apakah bisa ada yang nawa, bagaimana exitnya, apakah gampang dijual, itu sangat mudah. Seperti itu, gampang sekali jualnya. Cuman klik terjual ya sudah gitu ya. Kecuali kalian di DEX. Kalau dicek seperti Indodax, Maxi, Gate.io, Binance, apalagi toko kripto, Pintu dan lain-lain, itu ya sangat mudah dijualnya gitu ya. Jadi kalau merasa kalian bingung, oh di Indonesia sepi, ya jual keluar gitu ya, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kan nanti
begitu sudah dapat USDT, kalian kirim ke Indonesia, jualnya berbentuk USDT, atau kalian jual ke koin dalam bentuk lain gitu ya. Jadi misalnya ya nanti di luar sana ya PTC apalah yang ada di sini di Indonesia, tuker bawa ke sini kemudian jual di sini gitu ya. Nanti kita withdraw, kita plus kena pajak, jadi kita bayar pajak buat negara, intinya seperti itu. Baik, kalian yang bingung-bingung silahkan bertanya. Dan juga saya pesan ya gitu, kalian ya takutnya kan Anda baru-baru seperti saya dulu gitu ya, yang masih keringetan, gelisah, kemudian marah-marah kalau kita sampai kena scam dan lain-lain. Belajar itu, scam itu banyak di mana-mana guys. Scam itu bukan hacker ya hacker lah, tapi penipu lah gitu. Kalau ngehack kan kita ngehack akun kita gitu ya, tapi kalau scammer ya dia memanipulasi apa yang kita lakukan. Tapi itu banyak, jadi kalian berhati-hati, jangan terpengaruh oleh airdrop, oleh apa giveaway apa dan lain-lain. Oke, jadi mudah ya. Jadi seperti itu. Sekali lagi, kalau kalian mau masuk ke kripto banyak sudah resmi di Indonesia, berbentuk aset ya. Aset itu dijual dan dibeli, bukan untuk membayar, bukan alat bayar. Kalau kalian beli bakso pakai kripto ya nggak boleh gitu ya, kecuali kesepakatan boleh lah di belakang, di balik layar. Tapi kalau kalian bayar kalian jualan bakso nampangin alamat kripto, itu nggak boleh, memang tidak boleh gitu ya, ilegal namanya. Tapi kalau sekedar apa namanya kesepakatan, boleh dong bayar pakai kripto, saya lagi daripada saya nggak bisa beli, masukin ke wallet saya, gitu boleh lah. Itu kan kesepakatan saja gitu ya, itu pribadi umumnya, tidak publik seperti itu. Oke, terus yang kedua, kalau kita bisa jual dimanapun kita mau. Kalau kita beli ternyata di sini nggak ada gitu ya, di Indonesia nggak ada, kalian bisa ke dunia, misalkan di Binance, di Maxi, GTIO, kemudian apa lagi, Kraken, ya banyak kali lah. Kalian lihat aja, daftar cek seluruh dunia, tinggal ketik aja, kalian itu bisa saja kemanapun gitu ya. Yang penting ada KYC-nya, memang seluruh dunia juga harus pakai KTP guys, seluruh dunia, tidak peduli, nggak Indonesia aja, semuanya pakai KTP untuk mendaftar ya. Jadi ya bersiap-siap kalian untuk itu. Artinya adalah dari Indodax bisa ke sini, koinnya ternyata yang paling terkenal kok di Indodax nggak ada, ya beli ke sini. Di sini nggak ada, beli ke sini. Di sini nggak ada, beli ke sini. Ya gitu aja. Nanti ngejualnya juga gitu. Ternyata di Indonesia sepi, pembelinya nggak ada, sedikit, dijual susah. Ya kita jual di sini gitu. Nggak juga, ya kalian tadi bilang ke pasar bebas. Pasar bebas ini adalah pasar, ya tempatnya pasar induk gitu ya, maksudnya pasar bebas gitu. Kita langsung antara pembeli dan penjual. Ada yang beli ya laku, kalau nggak ada ya lama gantian, dia seperti itu. Tapi ini pasar bebas, dia seperti itu. Oke, kemudian apalagi, kalian bisa simpan di wallet. Kalau di exchange tadi kan, itu kan ada pemiliknya. Ini pemiliknya Oscar Darmawan, Trip punya, siapa lah, saya lupa lagi. Binance punya Cheesy, kemudian kan ada direkturnya ya, ada pemiliknya. Kalau pemiliknya nakal, kemudian mereka kabur, selesai gitu. Makanya masukkan saja ke wallet. Kalau wallet ini trust walletnya hilang juga, yang penting kuncinya udah disimpan. Kalian bisa save file, bisa apa kemana-kemana, itu yang penting kodenya guys. Kode adalah jembatan kita untuk menghubungkan handphone kita ke jaringan. Jadi koin kita tuh bukan kita simpan, kita nyimpan kode itu adalah kunci untuk kita ke blockchain, ke jaringan. Jadi di sanalah koin kita berada, bukan disimpan di wallet di kita ya. Mau handphone ini dihancurkan juga no problem, yang penting kuncinya ada, dia seperti itu. Oke ya, apalagi kira-kira yang perlu kalian tahu ya, mungkin penurunan kripto, naik dan turun dalam sebulan atau seminggu 20%, 50%, bahkan 90%, itu adalah hal biasa. Jadi biasakanlah gitu ya.
biasakanlah. Jadi jangan terlalu kayak gimana, harus terbiasa. Emang begitulah gitu ya, naik turun, naik turun, naik dan turunnya sangat liar, sangat tinggi. Apakah itu akan naik lagi atau turun lagi? Lihat timingnya adalah 4 tahun sekali. 4 tahun sekali ya, ingat 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036. Ingat, 1 tahun sebelum tahun itu kalian beli, jual sudah itu. Atau kalian beli hari ini, jual di 2025. Nanti di 2028, beli 2027, jual 2029. Kok lama banget? Ya itulah kripto. Tapi kripto ini bisa terprediksi kapan kita harus masuk, kapan kita harus keluar, kapan kita harus istirahat dan tidak ngapa-ngapain. Yang lain kalian tunggu sebisa-bisa kalian. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih dan bye-bye.